lepas atau belajar mandiri ya. Oke, gitu aja, tidak perlu berlama-lama. Silahkan mulai direkod, dan siapa moderatornya untuk memandu jalannya presentasi di pagi hari ini. Ya, silakan. Kalau belum ada moderatornya, saya minta PJ untuk menjadi moderator ya. Oke, itu aja teman-teman. Silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kelas. Oh iya. Kenapa ini kok berhenti? Baik, mungkin joinnya tadi sedang terkendala jaringan. Selanjutnya akan dibuka oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Hafid Khailid Hadi dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan mengenai menganalisis perancangan kerja. Next. Yang pertama dari kelompok kami ada Mas Darul Asror dengan NIM 003. Yang kedua ada Alfia Putri Ristias N dengan NIM 015. Lalu yang ketiga ada Dwi Wahyuni dengan NIM 018. Lalu ada saya sendiri Irsyad Budi Raja dengan NIM 019. Dan terakhir ada Karisa Tiara S dengan NIM 029. Next. Elemen dasar desain pekerjaan. Next. Dalam menjalankan organisasi, desain pekerjaan sangat penting untuk menentukan tugas dan fungsi yang akan dikerjakan sampai pada mekanisme dan metode kerja. Desain pekerjaan juga mengatur pengaruh dan hubungan antara pekerjaan satu dengan lainnya. Untuk menyusun desain pekerjaan, maka kita harus memperhatikan elemen-elemen dasar yang sangat mempengaruhinya. Elemen-elemen dasar desain pekerjaan ini harus dicermati pada awal penyusunan desain pekerjaan serta pada saat menyusun kembali atau merubah desain pekerjaan. Ada tiga elemen dasar dalam desain pekerjaan, yaitu elemen organisasional, yang kedua ada elemen lingkungan, yang ketiga ada elemen keperilakuan. Ketiga elemen ini memberikan pengaruh terhadap desain pekerjaan yang dibutuhkan sebuah organisasi. Yang pertama, elemen organisasional. Elemen ini menyangkut masalah efisiensi, yang artinya setiap pekerjaan harus dirancang secara efisien, sehingga memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan. Desain pekerjaan ini harus bisa memanfaatkan sumber daya dan waktu dalam melakukan pekerjaannya. Pemborosan sumber daya dan waktu akan membuat hasil kerja yang menjadi kurang baik, sebab desain pekerjaan itu harus dibuat agar penggunaan sumber daya dan waktu menjadi lebih efisien untuk menghindari pemborosan waktu tersebut. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam elemen organisasional. Yang pertama, ada pendekatan mekanistik, yaitu suatu cara kerja atau mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Mekanisme kerja organisasi memberi pengaruh terhadap elemen organisasional, maka itu kita perlu merancang mekanisme kerja yang lebih efisien dalam organisasi. Yang kedua,
adalah masalah aliran kerja, yaitu masalah urutan pekerjaan dalam organisasi. Biasanya, aliran kerja tergantung dari hal apa yang akan dihasilkan organisasi, mulai dari tahap penyediaan bahan baku sampai pada peninjauan produk jadi. Dengan membuat aliran kerja yang efisien, maka organisasi bisa menghindari pemborosan. Yang ketiga ada praktek kerja, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan. Setiap orang memiliki praktek kerja yang berbeda. Ada yang cepat dan teliti, namun ada juga yang cepat namun kurang teliti. Desain pekerjaan harus menentukan kualifikasi orang yang akan bekerja secara efisien, mengingat sumber daya manusia adalah unsur penting dalam organisasi. Lanjut. Elemen lingkungan. Elemen lingkungan inilah sebuah organisasi bisa mendapatkan sumber dayanya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi pekerjaan yang lebih baik bagi organisasi. Elemen lingkungan memiliki pengaruh bagi organisasi dalam tersedianya sumber daya manusia yang berpotensi, berpendidikan, maupun berpengalaman. Elemen lingkungan juga harus memperhatikan pengaruh masyarakat sekitar yang mungkin bisa memberi pengaruh yang baik bagi organisasi. Lanjut. Elemen keperilakuan. Untuk merancang desain pekerjaan juga harus mempertimbangkan elemen keperilakuan yang merupakan sifat dasar dan karakter dari sumber daya manusia. Lanjut. Ada 3 hal yang harus diperhatikan organisasi dari elemen ini untuk menyusun desain pekerjaan. Yang pertama, bagaimana seseorang mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara bertanggung jawab dan memberikan hasil yang baik bagi organisasi. Lanjut. Organisasi juga harus membuat pekerjaan yang bisa membuat seseorang bisa bekerja dengan senang hati, tidak tertekan, dan tidak bosan. Lanjut. Bagaimana membuat sebuah pekerjaan itu menjadi kebanggaan bagi pekerja, sehingga mereka bisa merasa lebih baik dan itu berdampak bagi hasil pekerjaannya. Lanjut. Yang terakhir ada bagaimana cara organisasi memberikan motivasi bagi pekerja. Lanjut. Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh job design, yaitu ada keahlian, pengetahuan, dan kemampuan untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan pegawai maupun perusahaan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh pegawai. Desain pekerjaan haruslah dirancang dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang mempengaruhi desain pekerjaan. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Next. Kegiatan menganalisis jabatan untuk menempatkan orang
yang paling tepat dalam pekerjaan tersebut. Dengan begitu, orang yang bersangkutan diharapkan bisa menyelesaikan seluruh tugas yang ada pada jabatan yang bersangkutan. Mengapa job analysis merupakan kegiatan yang diperlukan? Sebab melalui analisis jabatan ini kita bisa mengetahui seluruh seluk-beluk mengenai suatu pekerjaan tertentu. Tanpa job analis bisa terjadi kesalahan penempatan posisi karyawan pada suatu pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan kurang bisa dilakukan secara maksimal. Next. Contoh dari job analis. Bisa kita lihat contoh analisis jabatan. Misalnya, melakukan analisis untuk mengungkapkan seperti apa deskripsi pekerjaan yang digunakan sebagai objek analisis. Deskripsi ini harus disajikan secara rinci, termasuk juga mengenai identifikasi pekerjaan. Analisis jabatan juga diharuskan untuk membuat spesifikasi secara khusus dari suatu pekerjaan sehingga bisa diperoleh pekerja yang paling tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Next. Fungsi analisis jabatan atau job analysis. Terdapat beberapa fungsi dari analisis jabatan. Yang pertama, untuk mencari solusi terkait masalah dalam kepegawaian. Sebagaimana diketahui, dalam suatu pekerjaan pasti tidak dapat dipisahkan dari adanya masalah. Melalui job analysis, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan solusi yang tepat. Kedua, hasil dari job analysis bisa digunakan untuk melakukan penempatan posisi pegawai. Yang mana melalui analisis jabatan ini bisa diperoleh orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Hal ini menjadikan pekerjaan bisa dilaksanakan secara maksimal. Lalu yang terakhir, dengan menggunakan analis jabatan ini bisa dipilih pegawai yang tepat untuk dipromosikan. Yang dimana promosi jabatan digunakan untuk melakukan upgrade skill karena hasil analisis jabatan yang tepat. Program promosi ini bisa dapat dilakukan dengan sempurna. Next. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Caca. Metode job analysis. Dalam melakukan job analysis, terdapat metode-metode yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Sama halnya dengan penelitian pada umumnya. Ketiga metode ini dapat dipakai melakukan analisis jabatan. Tahapan di dalamnya setiap metode pun sama seperti pada umumnya.
Observasi dilakukan melalui pengamatan secara mendalam dalam jangka waktu tertentu. Memilih metode analisis pekerjaan yang tepat tergantung pada struktur organisasi, tingkat hierarki, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab serta tugas yang terlibat di dalamnya. Jadi, sebelum menjalankan metode apapun, semua keuntungan dan kerugian harus dianalisis karena data yang dikumpulkan melalui proses ini sangat berguna dan membantu organisasi mengatasi tren pasar saat ini, perubahan organisasi, tingkat gesekan yang tinggi, dan banyak masalah sehari-hari lainnya. Ini contoh dari metode analisis pekerjaannya. Next. Metode job analysis. Yang pertama ada observasi. Metode observasi seorang analisis pekerjaan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya yang dilakukan dan yang tidak dilakukan, tanggung jawab dan tugas yang terpenuhi dan tidak terpenuhi, metode, cara, dan keterampilan yang digunakan olehnya untuk melakukan berbagai tugas dan mental dan emosionalnya. Metode khusus ini mencakup 3 teknik, yaitu observasi langsung, analisis metode kerja, dan teknik insiden kritis. Metode pertama mencakup pengamatan langsung dan pencatatan perilaku seorang karyawan dalam situasi yang berbeda. Yang kedua melibatkan studi tentang waktu dan gerak dan secara khusus digunakan untuk jalur perakitan atau pekerja pabrik. Yang ketiga adalah tentang mengidentifikasi perilaku kerja yang menghasilkan kinerja. Yang kedua, ada metode wawancara. Dalam metode ini, seorang karyawan diwawancarai sehingga dia muncul dengan gaya kerja mereka sendiri. Masalah yang dihadapi mereka, penggunaan keterampilan dan teknik tertentu saat ini melakukan pekerjaan mereka dan rasa tidak aman untuk ketakutan tentang karir mereka. Yang ketiga, ada metode kuesioner. Metode ini menganalisis pekerjaan lain yang umum digunakan adalah mengisi kuesioner dari karyawan, atasan, dan manajer. Namun, metode ini juga mengalami bias pribadi. Next. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik. Halo, kamu sore itu? Di sini ada job analis kualifikasi karyawan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Analis jabatan akan menunjukkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan berbagai skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Secara objektif adalah untuk menempatkan orang yang tepat ke tempat yang tepat. Yang kedua, analisis kinerja karyawan. Analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Hal tersebut membantu dalam menentukan standar performa, kriteria evaluasi, dan output dari tiap individu. Terus yang terakhir, pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian saat perusahaan mengadakan proses training dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Dari analisis jabatan juga dapat menentukan materi dan peralatan yang harus disiapkan saat proses pelatihan berlangsung. Next. Berikut merupakan flowchart dari job analis. Bisa kita lihat di bagian output ini terdapat beberapa
output, yaitu job desk, job specs, dan standar formasi. Di dalam job desk ini terdapat di dalam job desk dan job spesifikasi ini terdapat role and goal, KPI, dan standar kompetensi. Nah, dari output tersebut kita dapat mengetahui manfaatnya dari role and goal, KPI, dan standar kompetensi. Manfaatnya apa aja dari hal tersebut? Yang pertama, ada pengembangan, penilaian kerja, lalu evaluasi jabatan, dan sistem remunerasi. Nah, lalu output dari standar informasi juga dapat menghasilkan manfaat seperti yang pertama, mapping SDM dari kuantitas dan kompetensinya. Lalu yang kedua, mengetahui kecocokan SDM dengan spesifikasi dan jabatannya. Nah, dari hal tersebut dapat kita dapat melakukan rekrutmen, rotasi, dan upgrade. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi teman-teman kali ini bisa dilakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, Ratna. Silakan untuk mengajukan pertanyaanmu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan oleh penyaji atau pemateri sudah dijelaskan mengenai perancangan kerja lalu job analisis. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sebutkan teknik-teknik pengukuran kerja yang digunakan dalam analisis perencanaan kerja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ratna. Mungkin akan disimpan terlebih dahulu untuk kami jawab. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa melakukan raise hand ya. Terima kasih. Baik, Fatan, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Ya. Jika ingin melakukan analisis pekerjaan itu, kira-kira yang baik dilakukan dalam waktu yang bagaimana ya? Atau dalam waktu 1 bulan atau dalam jangka waktu yang panjang? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain
Jika ada pertanyaan, bisa melakukan raise hand. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna, yaitu sebutkan teknik-teknik pengukuran kerja yang digunakan dalam analisa perencanaan kerja. Menurut kami, untuk pengukuran waktu kerja yang digunakan dalam analisa perencanaan kerja, yaitu yang pertama, lakukan dulu penetapan tujuan pengukuran untuk apa, berapa tingkat ketelitian dan tingkat keyakinannya. Dan lalu yang kedua, definisikan terlebih dahulu pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya. Pelajari kondisi kerja, cara kerja, dan bakukan secara tertulis sistem kerja yang telah dianggap baik. Yang ketiga, pilih operator. Beritahukan maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang akan dipilih. Untuk diamati dan supervisor yang ada, operator yang dipilih memiliki kemampuan normal dan dapat bekerja sama dan wajar. Lalu, yang keempat, kita dapat melatih operator tersebut. Yang kelima, menguraikan pekerjaan atas elemen-elemen kerja. Dan yang terakhir, menyiapkan alat-alat pengukuran, jam henti, lembar pengamatan, pensil atau pulpen, dan papan pengamatan. Dari langkah-langkah tersebutlah kita dapat mengukur waktu kerja
untuk dilakukan dalam analisis pekerjaan secara objektif. Karena dengan waktu dapat ditetapkan berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak cuma sekedar diestimasi secara subjektif. Mungkin apakah dari Ratna sudah cukup menjawab? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ratna. Mungkin selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan bisa melakukan raise. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Mas Patan. Pertanyaannya, jika ingin melakukan analisis pekerjaan, kira-kira yang baik dilakukan dalam waktu waktu yang bagaimana? Atau dalam waktu 1 bulan atau dalam jangka waktu yang panjang? Baik, aku jawab ya. Mencoba menjawab dari pertanyaan. Waktu dalam melakukan analisis pekerjaan bisa dilakukan sesuai jenis pekerjaan itu sendiri. Misalnya pekerjaan yang memerlukan analisis tiap hari, berarti analisis itu dilakukan tiap hari dengan menggunakan metode pengumpulan datanya atau catatan harian karyawan. Apakah jawaban saya sudah? Sudah, terima kasih. Mungkin apakah ada pertanyaan bisa melakukan raise hand.
Baik, Marsha, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, mengapa perusahaan perlu menganalisis pekerjaan dan apa pertimbangan dalam melakukan analisis jabatan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain, jika ada pertanyaan, untuk melakukan present. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Mengapa perusahaan perlu menganalisis pekerjaan dan apa pertimbangan dalam melakukan analisis jabatan? Yang pertama, tujuan analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dari kondisi kerja yang kondusif. Aspek-aspek yang dibahas dalam analisis pekerjaan adalah output pekerjaan, aktivitas, kompetensi, dan struktur gaji. Semua aspek ini harus dianalisis dengan cermat oleh perusahaan atau organisasi. Besarnya gaji yang diberikan kepada para karyawan tentunya haruslah sesuai dengan kinerja yang diberikan mereka. Bagaimana Marcel, apakah sudah terjawab? Ya, menurut saya sudah cukup ya. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang tidak berkenan. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Dek. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang presentasi, Dek. Terima kasih, Dek. Waalaikumsalam. Tak akhiri ya.